Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua sore hari ini? Alhamdulillah ya, kita jumpa hari ini kita akan membahas satu tema tentang potensi manusia ya, mengenal potensi manusia. Nah, sahabat semua, kita diciptakan oleh Allah tentu dengan potensi yang sudah Allah berikan. Nah, potensi ini digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa saja sih potensi yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita gitu ya sebagai manusia? Nah, yang apa namanya? Yang pertama yang diberikan Allah potensi akal gitu. Yang pertama adalah ini adalah potensi paling yang paling menonjol yang Allah berikan kepada kita, yaitu potensi akal yang membuat kita itu berbeda dari makhluk lainnya, entah hewan, entah malaikat. Nah, potensi akal itu mampu membuat manusia bisa berpikir, dan yang membuat manusia itu diberikan oleh Allah taklif hukum atau ketetapan hukum. Nah, potensi yang selanjutnya adalah kebutuhan jasmani atau hajatul udhawiyah, yang ini membuat manusia tetap hidup gitu ya. Kalau tidak memiliki hajatul udhawiyah, manusia tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu ini akan mengganggu metabolisme tubuh dan ini akan menyebabkan kematian pada manusia. Kemudian yang ketiga, ini ada namanya potensi naluri atau gharizah. Nah, gharizah ini yang membuat manusia juga kemudian hidup dan bersosialisasi, saling mencintai, memiliki agama dan sebagainya ya, punya naluri, punya rasa gitu. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah, kebutuhan jasmani itu seperti makan, kemudian apalagi minum ya, kemudian buang hajat ya, kemudian istirahat. Nah, itu semuanya adalah kebutuhan jasmani yang ini kalau tidak dipenuhi akan menyebabkan kematian. Jadi rangsangannya dari dalam tubuh kita gitu harus dipenuhi, sifatnya wajib, kalau tidak akan menyebabkan kepunahan pada manusia dan tidak bisa ditunda ya. Kalau ditunda bisa menyebabkan kerusakan pada manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan naluri atau ya ghoriza. Ghoriza itu ada, yang pertama adalah ghoriza atau naluri mempertahankan diri gitu, dimana kita ingin diakui di tengah-tengah kehidupan, kita ingin dihormati, kita kemudian bekerja, belajar gitu ya, supaya tidak disebut bodoh, supaya terpandang, dianggap di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, itu naluri mempertahankan diri. Dorongannya dari luar gitu ya. Kalau ada yang menyakiti, kita akan mempertahankan diri. Kalau ada yang melecehkan, kita ingin bahwa kita itu keberadaannya diakui di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian yang ketiga adalah naluri meneruskan keturunan. Nah, ini naluri cinta atau gharizatun nau, sehingga yang perempuan suka laki-laki, yang laki-laki suka perempuan, anak cinta sayang kepada anak, anak juga sayang dan cinta kepada orang tua. Ini juga dorongannya dari luar gitu. Kalau tidak dipenuhi, tidak akan menyebabkan kematian, tetapi akan menyebabkan kegelisahan. Untuk itu, kalau mungkin teman-teman yang sudah mulai muncul naluri melestarikan keturunan atau gharizatun naunya ini, tidak harus langsung dipenuhi gitu ya. Misalnya dengan pacaran atau dengan dengan mencari gebetan. Nah, itu nanti akan menyebabkan kesalahan dalam pemenuhan naluri. Dan yang ketiga itu ada naluri untuk mensucikan sesuatu. Jadi secara alamiah kita itu manusia merasa lemah sehingga ingin mengagungkan sesuatu yang dianggap lebih tinggi, yang dianggap lebih berkuasa. Nah, kebutuhan jasmani maupun kebutuhan naluri ini ada perbedaannya ya. Nah, ini secara ringkas dari rangsangannya,
kemudian pemenuhan, dan bagaimana jika tidak dipenuhi. Kebutuhan jasmani itu munculnya di dalam diri, kemudian harus segera dipenuhi kalau tidak menyebabkan kematian. Kalau jika tidak dipenuhi membahayakan jiwa. Sementara kalau kebutuhan naluri itu rangsangannya dari luar, kemudian bisa ditunda, tidak harus segera dipenuhi. Jadi kalau yang muncul naluri nauknya gitu ya, naluri menyukai lawan jenis, itu bisa ditunda pada waktu yang tepat. Jangan kemudian langsung disalurkan yang akan nanti menyebabkan kerusakan gitu ya. Kemudian jika tidak dipenuhi paling hanya gelisah gitu ya. Kalau dialihkan itu bisa hilang. Jadi kalau lagi jatuh cinta dialihkan aja dengan aktivitas atau kesibukan yang lain. Insya Allah akan teralihkan. Nah, kemudian yang selanjutnya kebutuhan jasmani dan naluri itu keinginan pemenuhannya itu akan menyebabkan kita melakukan perbuatan, ya enggak? Ya kalau kita ingin memenuhi kebutuhan jasmani maupun naluri, pasti kita melakukan suatu perbuatan. Nah, perbuatan itu bisa jadi amal soleh, bisa jadi amal salah. Nah, amal soleh itu yang seperti apa? Amal soleh itu kalau dilakukan sesuai dengan perintah dan larangan, sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian nanti akan diberi oleh Allah pahala ketika kita memenuhi kebutuhan jasmani atau naluri. Dan amal salah itu ketika kita memenuhi kebutuhan jasmani atau naluri dengan perbuatan yang menentang perintah Allah dan melanggar atau melakukan apa yang dilarang Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita dosa. Allah juga sudah memberikan kepada kita pilihan gitu ya. Misalnya di dalam surat Toha ayat 50 Allah berfirman, Tuhan kami yaitu Tuhan yang telah menganugerahkan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberi petunjuk. Jadi Allah sudah memberikan petunjuk jalan gitu ya, untuk kita kemudian memilih perbuatan yang benar atau mau memilih perbuatan yang salah, memilih pahala atau dosa. Misalnya Allah juga memerintahkan kepada kita, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangkan bagimu, ini salah ya. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 206. Jadi kadang baik buruk, senang tidak itu ya, al khair dan asyar, baik dan buruk itu tidak ditentukan oleh manusia. Kadang sesuatu yang dianggap baik menurut manusia ternyata di sisi Allah buruk, dan sebaliknya gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim remaja dalam memenuhi berbagai potensi yang Allah berikan, kita harus senantiasa menjadikan perintah dan larangan Allah itu sebagai standar gitu ya. Dari satu sisi kita diberikan Allah akal, kita gunakan untuk mencari hakikat tujuan hidup kita atau akidah kita, sehingga kita menemukan potensi kita, kemudian kita menemukan jati diri kita, yang insya Allah nanti bagaimana kita menemukan jati diri kita itu akan kita kaji selanjutnya ya, dengan kita mengoptimalkan potensi akal, kemudian dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri tadi, tolak ukur kebaikan dan keburukan itu tidak disandarkan kepada baik dan buruk menurut manusia, karena Allah juga berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memilihkan kepada kita, memberikan kepada kita dua jalan, yaitu jalan kefajiran dan jalan ketakwaan. Kita mau pilih mana? Nah, nanti dengan akal kita lah kita akan memilah dan memilih, mencari mana jalan yang ketakwaan dan mana jalan kefajiran. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas berkaitan dengan
bagaimana kita mengoptimalkan potensi akal sehingga kita bisa menemukan jati diri kita. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang naluri secara global, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.